Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita akan memperdengarkan suatu video. Ada beberapa sahabat-sahabat yang mengirimkan video ini ke saya. Bagaimana pendapat Kang Mas tentang pernyataan-pernyataan di dalam video ini dari sahabat kita juga. Marilah kita dengarkan bersama. Bagaimana saya bisa, ya Rasulullah, hal sekarang saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima berita salat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari. Turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kiriman video dari beberapa sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah yang pada inti pokoknya
pernyataannya adalah yang kita dengarkan bersama-sama barusan pernyataan saudara kita juga, yaitu bahwa para nabi dan para rasul, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah menyaksikan Allah, tidak pernah berjumpa Allah, tidak pernah menyaksikan kenyataan wujudnya Allah. Dan ketika istrinya beliau Siti Aisyah bertanya, "Ya Nabi, apakah Anda sudah berjumpa Allah ketika Isra Mi'raj?" Lalu Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, Allah itu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Bagaimana mungkin aku bisa melihat, menyaksikan, menyatakan cahaya yang begitu terang benderangnya? Itulah salah satu dari apa yang sudah kita dengarkan tadi. Shadaqallahul azim. Jadi di sini kita tidak mengadakan perbedaan-perbedaan antara syariat, antara ilmu syariat dan antara ilmu hakikat. Di pengajian Uripe Allah ini kita berusaha menemukan titik temu antara syariat dan hakikatnya. Karena sesungguhnya syariat tidak akan pernah ada tanpa hakikat. Manusia tidak akan pernah terwujud tanpa yang wujud. Manusia takkan pernah tercipta tanpa yang mencipta. Manusia takkan bisa bersyariat, bergerak ke sana kemari, sholat, ibadah, ataupun mengamalkan amal-amal agamanya masing-masing. Tak akan pernah ada itu semua tanpa penciptanya. Jadi di sini kita mencari titik temunya. Tidak mengadakan perdebatan ataupun perbedaan, tetapi di sini memang ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Maka dari itu kita tidak boleh hanya duduk manis di dalam ilmu syariat saja. Maknanya kita tidak boleh duduk manis hanya menjadi Tuhan atas apa yang kita lakukan. Maknanya kita tidak boleh duduk manis merasa menjadi yang paling wujud daripada yang wujud. Kita tidak boleh duduk manis merasa diri kita yang hidup daripada yang menghidupi kita. Kita tidak boleh duduk manis dari linnas menuju lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua tidak hanya untuk saudara kita yang beragama Islam saja, akan tetapi untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya berhak masuk agama Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudaraku tentang video tadi,
perlu kita ketahui bersama, yang dikatakan orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Jadi seluruh manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada, yakni seluruh manusia yang yakin, percaya di dalam hatinya bahwa dirinya ini ada yang menciptakan, yakni bagi manusia yang percaya bahwa segala sesuatu seperti langit, bumi, matahari, bintang, bulan, awan, siang, malam, lautan, hutan-hutan, manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang kita saksikan di dunia ini, itu semua ciptaan Tuhan. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Semuanya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila di dalam hatinya yakin, percaya, meskipun hanya percaya-percaya doang, percaya bahwa seluruh alam semesta ini dan bahkan diri kita ini ciptaan Tuhan, itu kita percaya di dalam hati kita. Meskipun hanya percaya-percaya yang kadzib, percaya-percaya yang dusta saja. Inilah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam saja. Bila meskipun kita orang-orang Islam, bila di dalam hati kita hanya percaya-percaya saja, tanpa pembuktian apa yang kita percayai, itu semua ya hanya sebatas percaya yang bohong. Hanya percaya-percaya saja. Hanya pengakuan-pengakuannya saja bahwa sesungguhnya diriku, bahwa sesungguhnya seluruh makhluk dan segala sesuatu ada yang menciptakannya. Jadi percayanya hanya sebatas percaya-percaya di dalam pengakuan-pengakuannya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Meskipun belum bisa menyaksikan dengan hak apa yang dipercayainya, tapi di dalam hatinya percaya bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan yang menciptakan diri kita. Itulah orang-orang yang beriman. Ingat, semua agama, siapapun orangnya, siapapun golongannya, apapun alirannya, bila di dalam hatinya percaya bahwa dirinya ini hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan Tuhan, itulah yang dikatakan iman. Akan tetapi tidak cukup kita percaya-percaya saja. Tidak cukup hanya iman-iman saja. Kita wajib mengaplikasikan, mencari di mana siapa yang kita imani. Mencari kenyataan wujudnya, siapa yang kita imani. Bila tidak bertemu, tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak menyatakan kewujudan apa yang kita percayai, Tuhan yang menciptakan kita, mana mungkin kita disebut orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, mari kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah, silakan dibuka kitabnya Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat yang ke 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Jadi di sini tidak saya maknai Islam, tapi saya maknai Islam itu artinya selamat, pasrah. Masuklah ke dalam kepasrahan, keselamatan secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Saya ulang lagi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang yang sudah kami sebutkan tadi. Siapapun orangnya, seluruh manusia yang di dalam hatinya percaya bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Itulah orang-orang yang beriman. Apapun agamanya, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, pokoknya di dalam hatinya percaya dengan adanya Tuhan. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Selanjutnya masuklah ke dalam keselamatan. Masuklah ke dalam kepasrahan secara keseluruhan. Maknanya jangan hanya sebatas percaya-percaya saja. Jangan hanya sebatas pengakuan-pengakuan saja bahwa diri kita percaya dengan adanya Tuhan, bahwa diri kita percaya dengan wujudnya Tuhan, bahwa kita percaya dengan kenyataan Tuhan. Tapi dalam pengakuan saja tidak menyaksikan dengan benar penyaksiannya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah setan itu. Sebelum kita tahu setan, maka kita takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Sebelum kita tahu setan, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Sebelum kita tahu setan, kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Syaratnya harus apa? Syaratnya ya harus tahu setan itu siapa. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita cek, coba kita tes siapa yang paling wujud di dalam hati kita. Selama ini yang paling wujud di dalam hati kita ini kan diri manusia kita daripada Tuhan yang menciptakan kita. Inilah yang dimaksud setan, yakni hawa nafsu yang selama ini sombong kepada Tuhannya. Hawa nafsu yang selama ini menyatakan di dalam hati kita bahwa diri kita lebih wujud daripada Allah. Hawa nafsu yang menyatakan di dalam hati kita bahwa diri kita lebih hidup daripada hidupnya Allah. Hawa nafsu yang selama ini menyatakan di dalam hati kita bahwa kita lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Itulah setan yang terkutuk. Jadi inilah musuh-musuhnya manusia. Kenapa manusia tidak bisa menyaksikan Allah? Karena manusia lebih mementingkan menyaksikan diri manusianya di hatinya daripada menyaksikan Tuhannya. Tuhan ditiadakannya, Tuhan digoibkannya,
Tuhan ditidakwujudkannya, Tuhan dimatikannya di hatinya. Maka dari itu hidup yang kita akui sebagai hidup kita inilah yang dimaksud cahaya itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan cahaya Allah, sementara cahaya diri kita lebih besar, cahaya diri kita lebih agung, cahaya diri kita lebih perkasa daripada cahaya Allah di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini masih menjadi Allah. Diri kita masih menjadi Tuhan yang mentuhani Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cahaya kita, cahaya itu apa? Biar lebih ngeh, biar lebih paham, biar lebih matuk. Apa sih cahaya itu? Yang dimaksud cahaya, yang dimaksud nurun ala nurin itu adalah cahaya kehidupan. Kenapa cahaya kita selama ini lebih besar daripada cahaya Allah? Kenapa cahaya diri kita selama ini merasa lebih akbar daripada cahaya Allah? Kenapa cahaya kehidupan manusia kita ini selama ini lebih wujud, lebih nyata daripada cahaya Allah itu sendiri? Kenapa? Karena kita selama ini menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Maka dari itu cahaya kita lebih terang benderang di dalam hati kita, di dalam hawa nafsu kita daripada cahaya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak kita jadikan sebagai Tuhan selama ini, tapi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Cahaya manusia kita. Kenapa kita tak bisa berjumpa dengan Allah? Karena yang jadi Allah, karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih kewujudan diri makhluknya, kewujudan hawa nafsunya, kewujudan setan. Jadi mana mungkin setan mau kalah? Setan itu sifatnya sombong.